Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan memberikan sedikit prolog tentang solat, tapi ada beberapa yang terlintas di hati akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah ada seseorang, sebagai satu ilustrasi supaya kita tahu bagaimana kondisi solat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal muqimin, ya, termasuk tergolong mereka-mereka yang mendirikan solat, bukan melaksanakan solat, mendirikan solat. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa. Tidak ada Tuhan yang layak, yang hak, yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu, kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah solat, bukan laksanakan solat, dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, kalau mendirikan berarti ada fondasi, ada tiang, ada seluruh struktur bangunan itu ada. Itu mendirikan, seperti mendirikan bangun rumah. Tapi kalau melaksanakan, ya bangunan tapi bisa tidak ada fondasi, terjadi bangunan tapi gempa sedikit roboh semuanya. Ada seseorang memasuki satu ruangan. Di ruangan itu ada orang banyak di situ. Kemudian dia buka tasnya, kelihatan dia juga enggak fokus. Dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya akan begini, saya akan ini, saya akan kasih nasihat. Bahasanya enggak karuan. Terus sebenarnya saya ada pertemuan yang lebih penting dari saudara-saudara sekalian. Tempat lain orangnya lebih ini. Kalau gitu saya akan keluar. Dia keluar terus. Setelah dia keluar, gak lama dia masuk lagi. Terus dia tanya sama mereka, saudara-saudara sekalian, bagaimana penampilan saya tadi? Terus dikomentari, penampilan saudara itu jelek. Saya benci lihat manusia semacam ini. Mendingan gak usah masuk dari tadi. Terus dia katakan, itulah penampilan banyak dari kita ketika sholat. Ini penampilan sebagian besar ketika sholat itu nggak fokus. Ketika sholat pikiran di tempat lain. Nah, dia memberikan contoh. Jadi banyak dari mereka itu ketika masuk dalam sholat, dia nggak serius sholatnya. Punya agenda, punya ini, punya pikiran kemana-mana. Bahkan barang-barang yang hilang itu ingat waktu sholat semua. Dan terjadi, saya lupa, aku tenang, nanti waktu sholat juga ingat. Benar, ketika sholat ingat ya. Jadi ketika sholat itu pikiran di mana tadi kunci ini. Oh, kenyataannya di sini. Jadi kalau berbicara dengan seseorang saja, dengan mengatakan yang tidak karuan tadi, dan mereka mengatakan saudara itu jelek, hadir tidak membuat kita benci dan tidak suka, itulah kondisi sholat sebagian besar kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada mereka-mereka yang semua kita tahu bahwa solat itulah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau solatnya berhasil, maka setelah itu semuanya juga akan berhasil. Sukses. Upayakanlah ya solat itu berjamaah. Kalau seharian betul sibuk, tapi subuh berjamaah di masjid. Kalaupun sibuk, ya subuh pasti ada di rumah. Dan perbedaan seseorang yang muslim dan munafik di sholat subuh, itu perbedaan mendasar. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Tapi orang munafik, ya udah, dia nggak akan kuat di sholat subuh. Selagi tidak ada uzur, selagi dalam kondisi sehat, dan lain sebagainya, ya kita sama-sama saling mengingatkan, jaga sholat itu. Nah, itu prolog yang kaitan dengan masalah sholat. Dan saya berikan ilustrasi seseorang tadi yang memang presentasinya, penampilannya membuat yang hadir semuanya juga membuat dia
mengatakan saudara sangat jelek dan sangat tidak menyenangkan kehadiran saudara di sini.